kita kembali lagi diperlihatkan dengan kemunculan master dari dunia Taiksu yang mengejutkan. Xiao Yan pada saat ini memutuskan untuk mundur dan memperhatikan pertempuran yang akan segera terjadi. Begitu Xiao Yan memperhatikan sosok tersebut, Xiao Yan juga pada saat ini sedikit terkejut yang bergumam dengan suara rendah, "Bukankah ada dua di antara mereka? Mengapa hanya satu yang muncul dan di manakah salah seorang lainnya?" Xiao Yan sedikit mengerutkan kening dan Xiao Yan pada saat ini tidak berniat untuk mengambil tindakan. Xiao Yan juga bermaksud untuk melihat seberapa kuat pria Taiksu ini. Jika Xiao Yan bertarung dengan pria tersebut sekarang, Xiao Yan sepertinya tidak akan memiliki kesempatan untuk menang. Selain itu karena hanya ada satu orang maka ini merupakan kesempatan yang bagus untuk Xiao Yan. Xiao Yan bisa menangkap sosok tersebut dan Xiao Yan ingin melihat apakah Xiao Yan bisa mendapatkan informasi berguna tentang Taiksu. Informasi yang Xiao Yan dapatkan dari Kui Jun pada saat ini semakin lama semakin kabur. Jika Xiao Yan bisa menangkap mereka maka Xiao Yan mungkin akan bisa mendapatkan informasi yang lebih akurat dan penting. Xiao Yan pun dengan serius menyaksikan pertempuran sengit di sisi kejauhan. Awalnya Xiao Yan mengira akan terjadi pertempuran yang sangat sengit, namun pertempuran sebenarnya hanya berlangsung kurang dari setengah batang dupa. Daerah di sekitar kembali menjadi sunyi dan semuanya benar-benar telah dibantai. Sosok pria Taiksu ini benar-benar sangat mengerikan dengan Void Guard Armor di tubuhnya. Setiap bagian tubuhnya dapat dikatakan merupakan senjata pembunuh. Dirinya bisa merubah lengannya menjadi senjata atau pertahanan sesuka hatinya. Ini juga merupakan pertama kali bagi Xiao Yan melihat kekuatan dari Void Guard Armor dan Xiao Yan pada saat ini menghela nafas. Xiao Yan pada akhirnya segera berkata kepada kelompoknya untuk segera mundur dari tempat ini. Semua orang baik Senju pada saat ini mengangguk berat dan segera melesat mengikuti pergerakan Xiao Yan. Namun setelah beberapa saat Xiao Yan membawa semua orang pergi dengan kecepatan yang sangat cepat. Pada saat ini Senju berkata dengan tergesa-gesa bahwa sepertinya dirinya mengejar. Xiao Yan mengerutkan kening ketika mendengar hal ini dan Xiao Yan seketika menoleh ke belakang. Xiao Yan juga menyadari bahwa pada saat ini master dari dunia Taiksu ini datang untuk mengejar. Xiao Yan pun melihat sekeliling ke arah Yu Tuo dan Senju yang sama-sama merupakan makhluk keabadian. Dua wanita di sisi lain juga mungkin merupakan tingkat keabadian tetapi mereka tidak terlalu kuat. Xiao Yan juga menyadari bahwa orang kuat Taiksu ini menggunakan kekuatan keabadian sebagai target pembunuhannya. Oleh karena itu dengan kekuatan Xiao Yan yang berada di tingkat Dogat, Xiao Yan pada saat ini tidak perlu khawatir. Xiao Yan juga menyadari bahwa sepertinya meski mereka berlari mereka tidak akan bisa selamat. Xiao Yan pada akhirnya segera berkata bahwa mereka tidak perlu melarikan diri karena mereka dikepung. Xiao Yan berhenti diikuti dengan keempat sosok yang pada saat ini menatap ke arah Xiao Yan dengan mata sedikit aneh. Senju pada saat ini segera berkata kepada Xiao Yan bahwa tujuan dari orang ini hanyalah keabadian. Jika begitu permasalahan maka saudara Xiao Yan tampaknya tidak akan terlibat pada permasalahan ini. Semua orang pada saat ini bertanya-tanya mungkinkah Xiao Yan benar-benar hanya seorang Dogat. Senju dan Yu Tuo telah melihat kekuatan Xiao Yan dan secara alami mereka juga tahu bahwa kekuatan Xiao Yan tidak mungkin berada di tingkat keabadian. Aura yang dipancarkan oleh Xiao Yan juga hanyalah seorang Dogat bintang 8. Oleh karena itu Xiao Yan benar-benar tidak akan memiliki daya tarik bagi orang-orang dari Taiksu. Senju pada akhirnya mau tidak mau segera bertanya dengan ekspresi yang sangat serius apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Begitu kata-kata ini terdengar tidak ada jawaban dari orang-orang di sekitar. Begitu dirinya menoleh mereka berempat pada saat ini menemukan Xiao Yan sudah duduk di kejauhan di atas pohon besar. Xiao Yan memandang mereka berempat dengan tenang seolah-olah pertempuran ini tidak ada hubungannya dengan Xiao Yan.
Senju pun pada akhirnya mengutuk diam-diam dan sosoknya pada saat ini mengertakkan gigi. Senju berkata bahwa ini benar-benar sungguh sangat sial, situasinya benar-benar sedang mendesak, orang ini sangat kuat dan bahkan jika mereka bergabung mereka tidak akan bisa menjadi lawannya. Oleh karena itu jika mereka ingin bertahan hidup mereka hanya bisa melarikan diri secara terpisah. Jika mereka tidak melakukan hal tersebut maka mereka semua akan mati di sini. Senju pada akhirnya seketika melesat tetapi ketika dirinya terbang sosok besar Senju pada saat ini terlempar mundur seolah-olah telah dipukul dengan keras. Yutuo dan dua wanita lainnya pada saat ini terkejut dan mereka tidak pergi dengan gegabah. Mereka memilih untuk tetap tinggal dan tidak melakukan tindakan apapun. Yutuo tahu di dalam hatinya bahwa jika mereka benar-benar melarikan diri secara terpisah menurut kata-kata dari Senju, Senju mungkin akan bisa melarikan diri tanpa cedera dengan kekuatannya. Namun dengan kekuatan dari Yutuo dan dua wanita yang terlihat lemah hampir mustahil bagi mereka untuk bisa melarikan diri. Oleh karena itu akan lebih baik untuk tetap bertahan dan menaruh harapan kepada Xiao Yan. Namun apakah Xiao Yan akan membantu mereka atau tidak Yutuo juga sejujurnya pada saat ini tidak yakin. Situasinya benar-benar seperti memakan buah simalakama. Melarikan diri sama dengan kematian, tidak melarikan diri juga akan berakhir dengan kematian. Mereka pada saat ini tampaknya hanya bisa pasrah kepada takdir. Sementara itu di sisi yang jauh sosok merah tua pada saat ini melintas seperti monster. Sosoknya sangat cepat dan setiap kali dirinya mengambil langkah, dirinya tampak berteleportasi ratusan meter dan seketika berada di depan semua orang. Di sisi lain Senju pada akhirnya mendapatkan kembali keseimbangan tubuhnya dengan mulut yang pada saat ini menyemburkan darah. Senju menatap ke arah sosok di depannya dengan tatapan muram. Senju pun segera tahu bahwa kesenjangan kekuatan besar di antara mereka tidak akan bisa dijembatani. Senju pun segera berteriak bahwa kekuatan orang ini setidaknya berada di langkah kelima keabadian. Dengan begitu maka satu-satunya kesempatan sekarang bagi mereka bergabung untuk bisa mengalahkan sosok tersebut. Setelah selesai berbicara Senju pada saat ini menoleh ke arah Xiao Yan yang matanya terpejaman bahkan tidak memperhatikan pertempuran sama sekali. Senju pun menggertakkan giginya dan sosoknya pada saat ini bersiap untuk pertempuran berikutnya. Sementara itu di sisi lain Void God Armor segera membungkus tubuh pria dari Taiksu. Saat berikutnya sosoknya kembali berteleportasi langsung menuju ke arah Senju dengan tinju merah hitam di pinggangnya. Sosoknya segera melesatkan tinju ke arah Senju dengan kekuatan mutlak. Senju menggertakkan giginya dan sosoknya bersiap sebelum akhirnya mengeluarkan pedang raksasa miliknya. Pukulan pria Taiksu pada akhirnya segera mengenai pedang raksasa milik Senju. Terdengar suara teredam dan Senju pada saat ini benar-benar kembali dipukul mundur. Pedang berat dari Senju juga langsung hancur berkeping-keping dan tinju ini masih terus melesat ke arah tubuh Senju. Begitu tinju ini mendekati dada Senju, tinju ini langsung berubah menjadi cakar yang sangat tajam. Dalam sekejap mata cakar ini langsung menghantam dan menembus dada dari Senju. Namun beruntung Senju pada saat ini memiliki armor besi bagian dalam yang kuat. Cakar ini juga diblokir dan serangan fatal dari pria Taiksu ini benar-benar tidak menembus tubuh Senju. Jika saja kekuatan jantung keabadian milik Senju ini diambil, maka level Senju juga tentu akan segera turun. Namun meskipun begitu Senju tidak akan jatuh hingga ke tahap Dogat melainkan masih di tahap keabadian. Mungkin saja Senju akan terjatuh ke langkah kedua atau bahkan ke langkah pertama keabadian. Senju pada saat ini mengerutkan kening dan Senju pada saat ini menyadari bahwa sosoknya tidak bisa bertahan. Senju berpikir bahwa pertahanan terbaik adalah melawan secara langsung dan Senju pada saat ini menggertakkan gigi. Senju melonjak kekuatan keabadian dan pada saat ini meninju ke arah si pria. Tinju agung Senju pada saat ini benar-benar dilesatkan ke arah dada si pria yang masih belum bisa bereaksi.
benturan keras pada akhirnya terjadi dengan si pria dari dunia Taiksu yang pada saat ini terlempar mundur. Wajah Senju pada saat ini terlihat muram dan Senju menyadari bahwa armor miliknya telah robek. Senju telah membayar mahal untuk mendapatkan armor bagian dalam ini di rumah lelang. Senju kembali menggertakkan giginya dan merasa marah sebelum akhirnya berteriak kepada semua orang. Senju berkata bahwa jika mereka tidak mengambil tindakan mereka akan bernasib sama dengan Senju setelah dirinya terbunuh. Kekuatan orang ini juga sangat aneh dan sesungguhnya dirinya tidak memiliki aura keabadian. Mendengar apa yang dikatakan oleh Senju pada saat ini semua orang seketika tersentak. Kedua gadis yang berada di kejauhan pada saat ini menggigit bibir masing-masing dengan tatapan rumit. Keduanya terus-menerus menatap ke arah Xiaoyan dan tampak seolah memikirkan sesuatu. Mereka juga mengabaikan perkataan Senju dan seperti ada sesuatu yang mereka tunggu pada saat ini. Pada akhirnya salah satu wanita berbisik bahwa ada perubahan dalam rencana dan mereka harus mundur. Wanita lainnya pada saat ini mengangguk dan sesaat kemudian keduanya segera melesat mundur dengan kecepatan yang sangat cepat. Ekspresi Senju seketika berubah dan dirinya dapat melihat bahwa kedua wanita itu berencana untuk melarikan diri. Senju pun menggertakkan giginya dan mulai berteriak keras ke arah kedua wanita yang melarikan diri. Senju bertanya apakah Taiking dan Yuking akan menghancurkan semuanya. Mendengar hal ini Xiaoyan di atas pohon tiba-tiba membuka matanya dan melihat ke arah dua wanita yang hendak melarikan diri. Xiaoyan telah mendengar dua nama ini dari mulut permaisuri. Mereka adalah dua dewa keabadian yang dikirim dari istana dewa pemburu. Meskipun Xiaoyan sebenarnya telah mengetahui identitas kedua wanita ini, namun Xiaoyan masih merasa aneh karena Senju tampak mengenali mereka. Jika mereka bekerja sama, bukankah Senju bisa berpura-pura untuk tidak mengenali mereka? Ketika nyawa Senju terancam, pada akhirnya Senju membuka mulutnya ketika memanggil keduanya. Xiaoyan juga pada saat sebelumnya sejujurnya ingin menguji kedua wanita tersebut. Alasan mengapa Xiaoyan tidak mengambil tindakan adalah untuk melihat kapan keduanya akan mengambil tindakan. Selain itu terlihat sangat jelas bahwa kemunculan pria Taiksu sepertinya tidak ada dalam rencana mereka. Dengan begitu maka mereka memutuskan untuk mundur dan melarikan diri. Sementara itu di sisi lain pada saat ini ledakan seketika terjadi begitu dua sosok wanita ini melarikan diri. Setelah sekitar 100 meter keduanya pada saat ini terlempar mundur oleh kekuatan besar. Ekspresi kedua wanita itu pun berubah drastis dan mereka pada saat ini menyadari bahwa adanya penghalang energi. Penghalang energi ini tampaknya telah diciptakan oleh pria dari Taiksu untuk mencegah mereka lolos. Kedua wanita itu pun saling memandang dan memutuskan untuk bekerja sama menghancurkan penghalang energi. Setelah beberapa kali percobaan pada akhirnya mereka hampir berhasil menghancurkan segel energi yang membatasi mereka. Namun ketika mereka hendak benar-benar menghancurkan segel tersebut, kilatan dingin pada saat ini melintas. Sebuah tawa juga pada saat ini terdengar di belakang kedua wanita tersebut. Sesosok pada saat ini muncul sambil bergumam bahwa ini adalah orang kuat langkah kelima. Dirinya sudah lama mencarinya dan akhirnya dirinya benar-benar telah bertemu dengan mereka. Taiking dan Yuking pada saat ini seketika berbalik dan melihat sosok merah tua lainnya yang datang melesat. Keduanya pada akhirnya segera menggunakan senjata masing-masing untuk berhadapan dengan sosok tersebut. Pertempuran di antara kedua belah pihak pada akhirnya segera terjadi dengan kekuatan dahsyat yang mereka keluarkan. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini masih dengan tenang memperhatikan pertempuran sengit di antara kedua belah pihak. Permaisuri juga pada saat ini tiba-tiba muncul di samping Xiaoyan dan Xiaoyan segera bertanya kepada permaisuri. Xiaoyan bertanya apakah Zuci mengetahui hubungan antara Xiaoyan dan Zuci. Permaisuri dengan lembut menjelaskan bahwa dengan kecerdasannya, dirinya seharusnya bisa menebak sedikit.
tetapi dirinya tidak tahu sebagian besar dan dirinya hanya memikirkan mengapa Xiao Yan terlihat persis sama dengannya. Dirinya benar-benar tidak tahu alasan sejati mengapa Xiao Yan muncul dan Xiao Yan sangat mirip dengan Zuchi. Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya dan berkata jika begitu permasalahannya tampaknya Zuchi pada saat ini hanya merasa terancam dengan keberadaan Xiao Yan. Dengan begitu maka dirinya membuat rencana untuk melenyapkan Xiao Yan. Permaisuri pun mengangguk dan berkata kepada Xiao Yan agar suaminya jangan khawatir. Permaisuri di sini dan bahkan jika Zuchi turun tangan secara langsung, dirinya akan memastikan bahwa Zuchi tidak akan bisa menyentuh Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini tersenyum dan terlihat adanya kasih sayang di senyuman Xiao Yan. Xiao Yan benar-benar merasakan rasa aman yang sangat luar biasa. Namun di sisi lain Xiao Yan pada saat ini tampak seperti gigolok di bawah naungan permaisuri. Xiao Yan hanya bisa menggertakkan giginya dan menghela nafas. Xiao Yan memutuskan untuk kembali fokus di dalam pertempuran sengit yang terjadi di hadapannya. Xiao Yan pada saat ini ingin melihat apakah langkah kelima keabadian yang lebih kuat ataukah dua orang dengan Void God Armor yang lebih kuat. Xiao Yan ingin menggunakan hal ini untuk mendapatkan informasi tentang lanjutan dari Void God Armor. Gou Yan telah menghabiskan banyak waktu dan menderita ketika melepas segel dari Void Guard Armor di Menara Pemurnian. Setelah waktu yang lama pada akhirnya Gou Yan benar-benar memecahkan segel dari Void Guard Armor tersebut. Setelah Gou Yan menghancurkan segel dari armor tersebut, Gou Yan benar-benar menjadi lesu untuk waktu yang lama. Xiao Yan belum pernah melihat Gou Yan menderita kelelahan bahkan setelah menembus banyak formasi yang kuat. Namun meskipun segel tersebut telah dihancurkan, Xiao Yan sendiri tidak berani mengeluarkan armor tersebut secara sembarangan. Xiao Yan masih belum memiliki banyak informasi yang terkait dengan Void God Armor ini. Oleh karena itu Xiao Yan pada saat ini harus mendapatkan orang kuat dari Taiksu dan menanyakan mengenai hal tersebut. Memikirkan hal ini Xiao Yan pada akhirnya segera menyadari sesuatu. Xiao Yan segera bertanya kepada permaisuri apakah permaisuri bisa memaksakan peraturan di sini untuk mengunci mereka. Permaisuri perlahan berkata bahwa secara logika seharusnya tidak ada permasalahan. Bagi suaminya bantuan kecil ini bukanlah apa-apa. Namun meskipun begitu dirinya ingin suaminya menemaninya setelah mereka pergi dari sini. Xiao Yan pada saat ini hanya bisa tersenyum masam mendengar apa yang dikatakan oleh permaisuri. Xiao Yan juga tidak bisa menolak dan Xiao Yan berkata jika begitu permasalahannya maka Xiao Yan akan merepotkan Yuan Er. Melihat ekspresi tidak berdaya di wajah Xiao Yan pada akhirnya permaisuri pun tersenyum lembut. Selanjutnya permaisuri berkata dengan sangat perlahan di samping Xiao Yan. Sosoknya berkata bahwa permaisuri ingin merepotkan mereka untuk mengunci kedua orang ini dan membunuh mereka. Begitu suara permaisuri ini keluar, tanah pada akhirnya mulai menggeliat dengan ganas. Saat berikutnya tanaman merambat yang sangat tebal dan beracun terbang ke arah dua orang kuat dari Taiksu. Ekspresi mereka tiba-tiba berubah dan mereka telah sangat berhati-hati untuk tidak melanggar aturan yang ada di tempat ini. Oleh karena itu bagaimana mungkin mereka bisa secara tiba-tiba terkunci oleh aturan tersebut? Keduanya pada akhirnya saling memandang dan pada saat yang bersamaan mereka juga harus berkonsentrasi melawan tanaman rambat serta Tai King dan Yu King. Sementara itu di sisi lain Tai King dan Yu King pada saat ini memutuskan untuk mundur dan tanpa sadar mereka menatap ke arah Xiao Yan yang sedang memperhatikan mereka. Mereka segera menyadari bahwa ada sosok permaisuri yang pada saat ini berdiri di samping Xiao Yan. Hanya permaisurilah yang akan bisa mengontrol peraturan yang berada di tempat ini. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini masih sedikit bingung dengan kemampuan dari permaisuri. Xiao Yan pun bertanya apakah karena kekuatan Yuan Er kuat maka peraturan di tempat ini mematuhi Yuan Er. Permaisuri pada saat ini tersenyum dan menjawab bahwa mereka semua yang berada di sini telah mati. Tidak penting lagi apakah seseorang kuat atau tidak.
Mereka hanyalah teman permaisuri ketika mereka masih hidup dan mereka hanya memberi sedikit bantuan. Permaisuri sesungguhnya mengatakan hal ini hanya karena kerendahan hatinya. Alasan sebenarnya adalah karena permaisuri memang cukup kuat. Tampaknya bahkan jika permaisuri ingin menghancurkan hutan belantara keabadian ini, semua itu hanyalah permasalahan sebuah pemikiran. Sementara itu di sisi lain dua pria dari Taiksu pada saat ini benar-benar kewalahan dan memutuskan untuk mundur. Keduanya merasakan ada yang tidak beres. Salah satu di antara mereka pada akhirnya melesat terlebih dahulu berniat untuk melarikan diri dengan cepat. Sementara itu Tai King dan Yu King pada saat ini sama-sama menghela nafas lega karena di dalam pertempuran singkat tersebut, mereka merasakan bahwa kekuatan luar biasa dari kedua Master Taiksu ini benar-benar sulit untuk dihadapi. Terlebih lagi mereka juga benar-benar memiliki banyak metode aneh yang sulit untuk diatasi. Sementara itu di sisi lain pada saat ini terdengar ada suara keras teredam dan sesosok tubuh pada saat ini terlempar mundur. Dada dari sosok tersebut terlihat tenggelam dan orang ini merupakan salah satu orang dari Master Taiksu. Sosoknya segera menstabilkan tubuh sementara sosok Master Taiksu lainnya pada saat ini terhenti. Keduanya seketika menatap ke arah sosok yang melayang di udara dan keduanya bergumam dengan serempak bahwa ini adalah tubuh keabadian. Begitu sosoknya selesai berbicara pada saat ini sosok yang muncul kembali melesat dan segera sampai di hadapan salah seorang orang kuat dari Taiksu. Sosok ini meninju dengan kuat dan ledakan serta suara terdam kembali terdengar. Pria dari Taiksu ini berusaha untuk melawan dan sosoknya sedikit gemetar sebelum akhirnya terlempar mundur. Sosoknya lanjut menstabilkan tubuh dan sosoknya berteriak bahwa mereka tidak tertarik dengan tubuh keabadian. Jika dirinya tidak ingin mati maka sebaiknya dirinya pergi dari sini secepatnya. Menanggapi hal tersebut sosok yang baru saja menghajar mereka yang ternyata adalah Xiao Yan pada saat ini segera mulai berbicara. Xiao Yan berkata tetapi Xiao Yan pada saat ini sangat tertarik kepada mereka, oleh karena itu Xiao Yan harus meminta mereka untuk tetap tinggal. Pada saat ini mata indah Tai King dan Yu King tiba-tiba menyipit ketika menatap ke arah Xiao Yan. Mereka tidak menyangka bahwa Xiao Yan bisa menjadi begitu kuat dan memiliki tubuh keabadian. Sementara itu Senju dan Yu Tuo tentu telah melihat betapa kuatnya Xiao Yan dengan mode ini, namun dengan mampu menghentikan kedua ahli Taiksu hal ini benar-benar di luar dugaan mereka. Kembali kedua pria dari Taiksu yang pada saat ini memancarkan niat membunuh ketika menatap ke arah Xiao Yan, salah seorang di antara mereka segera bertanya apakah Xiao Yan mengetahui siapakah mereka. Xiao Yan tertawa dan berkata tentu saja Xiao Yan tahu, itulah sebabnya Xiao Yan sangat tertarik kepada mereka. Salah seorang dari Master Taiksu pada saat ini segera meledek dengan tertawa. Sosoknya lanjut berkata karena Xiao Yan berani menyinggung mereka yang berasal dari Taiksu jangankan tubuh keabadian Xiao Yan bahkan jika permaisuri ada di sini dirinya benar-benar harus berlutut kepada mereka. Xiao Yan pun tersenyum dan sedikit menoleh menatap ke arah permaisuri di kejauhan. Xiao Yan lanjut berkata kepada permaisuri apakah yang dikatakan oleh orang-orang ini tidak berlebihan. Permaisuri pada saat ini tersenyum dan berkata bahwa mereka memang sangat kuat, tetapi meskipun begitu kekuatan tersebut tidak ada apa-apanya di mata permaisuri. Dua sosok tersebut pun menoleh ke arah permaisuri sebelum akhirnya menyipitkan mata mereka. Keduanya segera berteriak bukankah ini adalah tuan rumah lelang Wan siang sebelumnya? Permaisuri pun tersenyum dan berkata bahwa mereka benar-benar telah menghancurkan hobi dari permaisuri. Mereka telah mengacaukan acara yang dibentuk oleh permaisuri. Dengan begitu maka mereka akan menyelesaikan permasalahan ini dengan benar. Mendengar apa yang dikatakan oleh permaisuri keduanya pada saat ini menggertakkan gigi dan mengerahkan kekuatan mereka. Namun bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini tiba-tiba bayangan telapak tangan hitam gelap melesat turun dari langit. Telapak tangan ini melesat menuju ke arah dua orang ahli dari Taiksu.
Mereka benar-benar terkejut dengan pergerakan dari permaisuri dan mereka pada saat ini belum sempat bereaksi. Benturan keras pada saat ini segera terjadi dengan keduanya yang benar-benar dihancurkan dihimpit di antara tanah. Debu pada saat ini berterbangan ke segala arah dan begitu debu ini menipis, semua orang bisa melihat adanya seekor kera raksasa berambut merah dengan ketinggian beberapa ratus meter. Ada juga pohon-pohon raksasa di sekitar yang mulai bergetar dan bersiap untuk melakukan serangan. Banyak binatang buas pada saat ini datang menuju tempat tersebut mengepung orang-orang dari dunia Taiksu. Dua orang ini benar-benar dikurung oleh aturan dan tidak akan bisa bebas sampai benar-benar musnah. Dua pria yang pada saat ini berhasil selamat pada akhirnya meraung secara serempak. Mereka berencana untuk menggunakan kekuatan terkuat dan dengan paksa meninggalkan tempat ini. Mereka pada saat ini seketika melesat dengan kecepatan yang sangat cepat. Melihat hal ini Xiao Yan pun mengerutkan kening dan Xiao Yan pada saat ini bergegas. Xiao Yan juga berteriak kepada permaisuri bahwa Yuan Er pada saat ini harus mengikut mereka. Permaisuri segera tersenyum dan berkata agar suaminya jangan khawatir. Mereka benar-benar tidak akan bisa melarikan diri dari tempat ini. Pada akhirnya banyak monster seketika melesat, begitu juga dengan tumbuhan yang berada di sekitar. Dua sosok dari dunia Taiksu ini benar-benar tidak bisa melawan bahkan untuk melarikan diri. Pada saat yang bersamaan seekor naga besar juga tiba-tiba melesat dan berniat untuk menelan keduanya. Xiao Yan seketika berteriak dengan tergesa-gesa memerintahkan mereka untuk menunggu karena Xiao Yan ingin mereka hidup-hidup. Permaisuri pun dengan lembut segera memerintahkan mereka semua untuk berhenti dan sedikit mundur. Semua orang hanya bisa tanpa daya menatap ke arah monster-monster yang pada saat ini mengatur sedikit jarak. Mereka masih terus mengelilingi orang-orang dari dunia Taiksu dan benar-benar tidak berniat untuk membiarkan mereka lolos. Belasan binatang buas yang kuat pada saat ini berdiri di sekitar dan keduanya benar-benar terkepung. Pada saat ini mata indah Tai King dan Yu King juga tiba-tiba menyusut. Semuanya menjadi begitu cepat sehingga mereka bahkan tidak bisa bereaksi ketika melihat pertempuran ini. Jika dibandingkan dengan kekuatan permaisuri juga bahkan penguasa istana mereka yang bernama Zuchi benar-benar jauh tertinggal. Meskipun mereka juga merupakan langkah kelima keabadian tetapi di hadapan permaisuri mereka tampak hanya seperti semut yang tidak berdaya. Bahkan jika permaisuri ingin mereka mati tampaknya permaisuri dapat melakukannya hanya dengan jentikan pikirannya saja. Kedua wanita itu pun hanya bisa tertegun dan sosoknya pada saat ini tidak memutuskan untuk melarikan diri. Mereka juga dikepung oleh banyak binatang buas yang sangat kuat di sekitar. Mereka pada saat ini hanya bisa menghela nafas dan mereka menyadari bahwa setelah Xiao Yan menangani kedua ahli dari Taiksu, maka selanjutnya pasti adalah giliran mereka untuk dihancurkan karena lupa tidak membayar gorengan di warung Bude Yanti.